Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik remaja yang dirahmati oleh Allah serta ikhwan dan akhwat semuanya, semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu berada di bawah lindungan Allah Azza wa Jalla. Adik-adik remaja serta ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat Nabi ini termasuk para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau masih salah satu dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim masuk Islam sejak awal dan sempat mengikuti hijrah ke Habasyah. Bahkan ia sempat mendakwahkan Islam di daerah Habasyah tersebut. Dalam perang Mu'tah, ia diserahi tugas menjadi pemegang bendera Islam. Setelah tangan kanannya terpotong, dia memegang bendera tersebut dengan tangan kirinya. Namun tangan kirinya juga termotong, adik-adik, sehingga dia memegang bendera itu dengan dadanya. Subhanallah. Akhirnya ia mati syahid dengan tubuh penuh luka dan sayatan pedang. Kisah selanjutnya bagaimana, adik-adik? Mari kita dengar bersama kisah Ja'far bin Abi Thalib ini. Di kalangan Bani Abdi Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasul SAW, sehingga sering sekali orang salah dalam menerka. Kelima orang tersebut, pertama ada Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu sekaligus saudara susuan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Qutham bin Abbas, bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW. Berikutnya Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hisham. Dan yang terakhir Ja'far bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah pembahasan kita yang akan kita bahas saat ini. Kemudian ada satu lagi, adik-adik, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucu Rasul SAW. Dan Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW di antara 5 orang yang merupakan kerabat Nabi SAW ini. Berikutnya, Ja'far dan istrinya yang bernama Asma binti Umais bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasul SAW masuk ke rumah Al-Arqam, yang kita kenal beliau di awal-awal dakwahnya di rumahnya Al-Arqam secara tertutup. Nah, Ja'far bersama istrinya, sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, bahwa Ja'far termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Maka di sini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kisahnya, beliau bersama istrinya termasuk orang yang masuk Islam di awal, yang mana Rasul SAW belum berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda ini tidak luput pula dari siksaan orang-orang kafir Quraisy yang tidak ridha jika orang-orang mengikuti agama Nabi SAW, sebagaimana yang diderita oleh kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namun alhamdulillah mereka bersabar
menerima segala cobaan yang menimpa mereka. Namun yang merisaukan mereka berdua, Ja'far bersama istrinya ini, adalah bukan karena siksaannya, bukan karena mereka tidak sabar terhadap apa yang diderita oleh mereka berdua dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, tetapi yang membuat mereka berdua amat tersiksa dan menderita adalah karena gerak mereka berdua untuk ikut menyebarkan agama Islam itu sangat terbatasi karena penolakan, ya, karena upaya orang-orang kafir Quraisy yang terus menghadang dan menghalang-halangi kaum muslimin untuk bisa menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berdua ini tidak merasakan bagaimana lezatnya ibadah, bagaimana lezatnya Islam, bagaimana mereka berdua ini ikut membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik, Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya memohon izin kepada Rasul SAW untuk apa? Hijrah ke Habasyah. Apa Habasyah itu? Negara mana dia? Habasyah ini adalah negara Ethiopia. Pernah dengar adik-adik negara Ethiopia? Ya, saya yakin adik-adik semuanya mendengar, ya, negara yang bernama Ethiopia ini. Nah, Ja'far dan istrinya memohon izin kepada Rasul SAW untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bersama dengan para sahabat lainnya, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ja'far pun ketika diizinkan oleh Rasul SAW untuk berhijrah ke Habasyah di Ethiopia, yang mana di sana ada seorang raja Nasrani yang selama ini apabila kaum muslimin hijrah ke Ethiopia di masa awal-awal Islam, Rasul SAW mendakwahkan, ya, Islam ini, Raja Habasyah atau Raja Ethiopia yang dikenal dengan Najasyi ini memberikan banyak perlindungan kepada kaum muslimin, sehingga ketika Ja'far dan kaum muslimin hijrah ke sana pun mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi ini. Dan pada saat perjalanan menuju ke sana, Ja'far menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah. Dalam ceritanya adik-adik, Ja'far bin Abi Thalib ini bersama istrinya dan kaum muslimin di sana tentu, ya, mereka berdua tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi yang ramah tamah, ya, dan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan Ja'far bin Abi Thalib, begitu juga istrinya dan kaum muslimin selama di sana. Nah, Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya tinggal di negaranya Najasyi ini, di negara Habasyah, Ethiopia, selama 10 tahun lamanya. Sehingga pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri ini meninggalkan Habasyah untuk hijrah ke Yathrib. Apa Yathrib itu? Kota mana dia? Yathrib adalah kota Madinah. Yathrib ini nama lama, ya, adapun nama yang sekarang dipakai adalah kota Madinah, ya. Kebetulan Rasulullah SAW baru saja pulang dari Khaybar. Pulang dari mana, Dedek? Pulang dari Khaybar. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib sampai di kota Madinah dan bertemu dengan Rasul SAW, Rasul SAW amat gembira sekali. Rasul SAW pulang dari Khaybar, perang bersama orang-orang Yahudi yang memerangi Rasul SAW di Khaybar ini. Rasul SAW mendapatkan kemenangan. Dan di waktu yang sama, Rasul SAW bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, sehingga Rasul SAW pun, ya, mengatakan, aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira saat ini. Apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far? Subhanallah, dua nikmat sekaligus yang didapatkan oleh Rasul SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk
ikut hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, walaupun pada saat itu Rasul SAW sudah berhijrah ke Madinah selama 7 tahun lamanya. Begitu pula kaum muslimin umumnya, ya, juga ikut merasakan kegembiraan karena Ja'far bin Abi Thalib ini datang ke kota Madinah. Mengapa adik-adik? Karena sosok Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sosok yang suka menolong, penyantun, membela orang-orang du'afa, sehingga beliau dikenal dengan Abil Masakin. Apa Abil Masakin atau Abul Masakin? Bapaknya orang-orang miskin. Beliau sangat rajin untuk menolong mereka. Sehingga tadi adik-adik, kegembiraan bukan Rasul yang menikmati kegembiraan dengan datangnya Ja'far bin Abi Thalib ke kota Madinah ini, tetapi kaum muslimin secara umum dan terkhusus orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mereka gembira karena kedatangan pahlawan mereka, yang mana selama ini Ja'far bin Abi Thalib suka membantu dan selalu ikut meringankan kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ada di kalangan kaum muslimin. Sehingga Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far. Apa kata beliau? Orang yang paling baik kepada kami, yang dimaksud kami di sinilah golongan orang-orang miskin, ialah Ja'far bin Abi Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya. Untuk diapakan adik-adik? Disuruh masak? Bukan. Kata Abu Hurairah, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya. Masya Allah. Cerita yang sangat istimewa sekali. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib, ya, kebaikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Cerita dari siapa tadi? Abu Hurairah, sampai kerak-kerak pun dikasihkan kepada mereka. Subhanallah. Nah, belum begitu lama Ja'far tinggal di kota Madinah, tepatnya pada awal tahun ke-8 Hijriah. Bisa jadi belum ada setahun ya adik-adik ya. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Di Mu'tah ya. Beliau mengangkat Zaid bin Harithah menjadi komandan pasukan. Rasul SAW ketika menyiapkan pasukan, menyiapkan tentara untuk peperangan di Mu'tah, memerangi kaum Romawi ini, Rasulullah SAW berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas, meninggal atau cedera pula, dia digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin atau komandan pasukan di antara mereka. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah serta ikhwan dan akhwat semuanya, setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan yang besar. Berapa kekuatan mereka adik-adik? 100.000 pasukan inti yang terlatih. 100.000, bukan 100 pasukan, 100.000 terlatih dan berpengalaman. Dan mereka membawa persenjataan yang amat lengkap. Pasukan mereka ya, yang 100.000 itu terdiri dari milisi Nasrani Arab dari berbagai kabilah yang ada di mereka. Sedangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh siapa tadi adik-adik? Zaid bin Harithah. Berapa pasukannya? Pasukannya hanya 3.000 tentara. Berbanding enggak? Sangat tidak berbanding. 100.000
perbandingannya cuma 3.000, maka tidak berbanding sama sekali. Maka adik-adik, ya begitu kedua pasukan yang tidak seimbang ini berhadap-hadapan, bertempuran, segera berkorban begitu hebatnya, Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Maka selanjutnya apa yang terjadi adik-adik sekalian? Melihat Zaid jatuh gugur di tangan orang-orang Romawi tadi, maka dia pun ingat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila Zaid bin Harithah cedera atau gugur, maka digantikan oleh siapa tadi? Komandan perangnya digantikan oleh Ja'far. Maka Ja'far pun segera melompat dari punggung kudanya, kemudian secepat kilat disambarnya bendera komandan Rasulullah SAW. Bendera komando Rasulullah SAW dari tangan Zaid. Lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibas-ibaskan pedang ke kiri dan ke kanan, memukul rubuh setiap musuh yang mendekati dirinya. Akhirnya musuh pun dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far di tengah-tengah pengeroyokan orang-orang Romawi ini, Ja'far berputar-putar mengayunkan pedangnya terus. Dia berusaha untuk menebas leher-leher orang-orang yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh kanan dan kiri dengan hebatnya. Suatu ketika tangan kanannya terkena sabutan musuh sehingga buntung, adik-adik. Tangan kanan. Maka dipegangnya bendera komando itu dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun putus pula, terkena sabetan musuhnya yang mengepungnya. Sehingga bagaimana benderanya adik-adik? Apakah masih bisa dipegang? Tidak. Ketika tangan kirinya putus, maka dipeluklah bendera komando itu ke dadanya dengan kedua lengan yang masih utuh. Namun tidak berapa lama kemudian, dalam kondisi yang lemah seperti ini, kedua lengannya tinggal sepertiga saja, ditebas oleh musuhnya. Dan akhirnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib ini syahid menyusul Zaid bin Harithah. Maka sesuai dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawahah pun secepat kilat berusaha ingin merebut bendera komando dari komandonya Ja'far bin Abi Thalib. Pimpinan kini berada di Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai mati syahid menyusul syahid yang kedua, menyusul komandan yang kedua, yaitu siapa? Yang menjadi kisah kita saat ini, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Mendengar cerita ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun amat sedih. 3 komandan sekaligus dalam satu peperangan, semuanya gugur mati syahid di tangan orang-orang Romawi. Mulai dari siapa? Mulai dari Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib yang sedang kita bicarakan. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Ketika panglimanya gugur di medan tempur, maka beliau pun bergegas mendatangi rumah Ja'far, dan didapatinya Asma, istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengaduk adonan roti, merawat anaknya, memandikan dan merapihkan baju mereka, supaya ketika ayah dari anak-anaknya itu datang, sudah siap untuk menyambut kedatangan ayah yang tercinta ini. Namun apa yang terjadi adik-adik? Di luar dugaan. Asma menceritakan, ketika Rasulullah SAW mengunjungi kami, kata Asma, terlihat wajah beliau diselubungi oleh kabut kesedihan. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani untuk menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau pun memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Beliau menanyakan, mana anak-anak Ja'far? Suruh mereka ke sini. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam.
anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka gembira berebut untuk bersalaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bertemu dengan anak-anak Ja'far ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan sesuatu yang bisa mengembalikan kepada mereka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya mencium mereka satu persatu. Namun adik-adik, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak ingin ya menunjukkan kesedihan dia, tetapi ketika bertemu dengan anak-anak Ja'far dan menciumi mereka, akhirnya luluh hatinya dan tidak kuat, sehingga air matanya pun jatuh mengalir membasahi pipi mereka. Asma bertanya dalam kondisi seperti ini, yang awalnya Asma menahan, ingin menyembunyikan pertanyaan itu, tetapi akhirnya bertanya pula, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Rasul SAW pun ya menjawab, "Iya, mereka telah mati syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau ini, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak, apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka. Rasul SAW pun melihat kejadian ini. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian beliau pun bersabda, "Aku melihat sungguh Ja'far di surga. Dia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya." Subhanallah, adik-adik. Inilah kisah Ja'far bin Abi Thalib, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah masuk Islam di awal-awal masa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mendermakan dirinya, bukan sekedar hartanya, tapi mendermakan dirinya, mendermakan jiwanya. Ketika ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang menggantikan Zaid bin Harithah apabila nanti Zaid bin Harithah gugur di peperangan, dia pun begitu siap untuk melaksanakan tugas ini. Sehingga kita dengar ceritanya tadi, bagaimana ketika Zaid bin Harithah gugur, beliau pun langsung cepat, ya, gerak cepat untuk langsung meraih bendera sebagai komando, sekaligus dia pun memegang tali komandan, tali kepemimpinan, kepanglimaan pada saat perang Mu'tah itu. Dan dia pun juga begitu beraninya, begitu gagahnya masuk ke dalam barisan musuh, sehingga beliau pun gugur di sana. Dan kita lihat bagaimana ketabahan istrinya, bagaimana ketabahan anak-anaknya. Menangis adalah manusiawi, tetapi di balik menangisnya mereka pun adalah sesungguhnya orang-orang yang berharap surga. Demikianlah yang bisa ya kita bawakan dari kisah Ja'far bin Abi Thalib. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil keteladanan, dan mengambil kebaikan dari apa yang sudah kita bahas bersama dari kisah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian, dan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.